Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa pembelajaran semesternya saya akan jelaskan setelah saya buka kontrak kuliah. Jadi yang pertama saya akan perlihatkan mengenai kehadiran, jumlah persentase kehadiran, penugasan, mid, dan final. Jadi dari sini saya akan perlihatkan ya. Jadi di sini kontrak kuliah. Penjelasan RPS. Pertama yaitu kehadiran. Kehadiran 30%. Yang kedua tugas. Tugas sama dengan 20%. Saya minta diharap yang ada suara tolong dimatikan ya. Tolong dimatikan dulu yang ada suara. Selanjutnya mid sama dengan 25%. Final 25%. Ini mengenai kontrak kuliahnya ya, kontrak kuliah dan penjelasan RPS. Jadi kontrak kuliahnya yang pertama yaitu kehadiran, tugas mid dan final beserta jumlah persentasenya. Dan nanti saya akan memperlihatkan atau share screen mengenai RPS-nya. Jadi yang pertama dulu yaitu kehadiran. Pertama saya absen. Ada Sahabudin enggak? Sahabudin. Hadir, Pak. Mana? Sahabudin angkatan Hadir, Pak. 18. Mana Iya, orangnya? Pak, hadir, Pak. Iya, Pak. Repas. Ada Repas. Hadir, Pak, hadir. Hadir, Pak, hadir. Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi. Tidak ada. Dendi. Ada Dendi? Tidak ada, Pak. Zainal Abidin. Tidak ada. Rahmat Febrianto. Hadir, Pak. Ikra Amelia. Hadir, Pak. Mana Ikra? Hadir, Pak. Rizal. Hadir, Pak. Muhammad Zidan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Sulkifli. Tidak ada. Andi Arfian Saputra. Pak, hadir, Pak. Hadir, Pak. Andi Arfian Saputra hadir. Ya, Sri Wahyuningsi. Hadir, Pak. Mana orangnya? Oh ya, ada. Muhammad Aspar. Hadir. Muhammad Aldi Arif. Muhammad Aldi Arif. Hadir, Pak, hadir. Putri Mutiara. Hadir, Pak. Putri Mutiara. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Baso Ahmad Fadil. Tidak ada Baso. Hadir, Pak, hadir, Pak. Hadir, Pak. Salahuddin tidak ada.
Intan Malolok. Intan Malolok tidak ada. Arianti. Hadir, Pak. Arianti ya, Arianti. Hadir, Pak. Ya, tunggu dulu. Arianti, Pak. Saya simpan dulu ya. Nah, ini tadi mengenai absen kehadirannya. Nah, sekarang saya akan share screen mengenai RPS-nya atau rencana pembelajaran semesternya. Jadi saya ulangi sekali lagi dan saya harap semua audio dimatikan kecuali yang saya tanya. Dan semua kamera diaktifkan. Nah, kelihatan enggak ini RPS-nya? Kelihatan. Nah, ini namanya rencana pembelajaran semester atau disingkat RPS. Ini mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri yaitu Sukirman SPD MTI. Mata kuliah semester 1 algoritma dan pemrograman 1 dengan jumlah SKS-nya yaitu 2. Jadi yang pertama yaitu capaian pembelajaran lulusan. Pertama yaitu capaian pembelajaran lulusan, yaitu menguasai teori dan konsep yang mendasari ilmu komputer. Ya, jadi teorinya ilmu komputer yaitu ya seperti misalnya algoritmanya, matematikanya, perhitungannya, bilangan binernya, bilangan digitalnya, bilangan heksa, bilangan oktal, ya semua itu biasanya kalau di dalam ilmu komputer ya dari 4 bilangan itu yang akan digunakan bersama. Yang kedua, memahami konsep algoritma dan kompleksitas yang meliputi konsep sentral dan kecakapan yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan dan menganalisis algoritma untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi ini dianjurkan nanti kita menguasai konsep algoritma. Nah, algoritmanya nanti itu ya seperti nanti saya akan perlihatkan contohnya, contoh algoritma yang sederhana. Nah, namun nanti pada kenyataannya pada saat kita akan menjalani pembelajaran selanjutnya pada materi-materi selanjutnya, nah, di situ nanti ada strukturnya melalui flowchart atau gambar. Yang ketiga, menguasai konsep dan prinsip algoritma serta teori ilmu komputer yang dapat digunakan dalam pemodelan dan desain sistem berbasis komputer. Nah, sama dengan yang di nomor 2 tadi, yaitu menguasai dan prinsip algoritma. Nah, kalau prinsipnya algoritma kan ada yang dimaksud bahwa harus berpikir logis ya, itu definisi umumnya. Nah, namun kalau dalam penerapan ilmu komputer ya kebanyakan angka yang kita gunakan, tapi definisi umumnya itu ya logis. Dan selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nomor 1, mahasiswa mampu menjalankan arti, tujuan, dan perbedaan algoritma dan pemrograman. Nah, ini maksudnya harus mengetahui perbedaannya algoritma dan pemrograman. Nah, kalau algoritma itu nanti ya angka yang kita gunakan untuk menyusun suatu pemikiran yang logis. Sedangkan kalau pemrograman yaitu algoritma itu atau angka itu akan diterapkan di dalam program. Nah, selanjutnya nomor 2, menjelaskan arti, tujuan, dan jenis tipe data. Nah, jadi ini
harus mampu nanti menjelaskan arti ya, artinya, tujuannya, dan jenis tipe data. Nah, misalnya tipe-tipe data integer, varchar, string, dan seterusnya. Selanjutnya, mampu menyusun flowchart dalam menyelesaikan masalah. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa untuk menuangkan suatu algoritma atau logika yaitu melalui flowchart. Nah, nanti ada di sini simbol-simbol ya, simbol yang kita buat atau gambar yang kita buat untuk mengurutkan algoritma itu dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan selanjutnya, mampu membuat urutan instruksi, runtunan sekuensial, dan pemilihan selection satu kasus. Nah, jadi yang dimaksud ini runtunan yaitu secara terus-menerus ya. Jadi ada juga nanti gambaran atau flowchart yang menggambarkan urutan secara terus-menerus, dan ada juga pemilihan atau selection. Nah, seperti misalnya kalau predikat nilai ya, misalnya nilainya 90, apakah itu predikatnya A? Jadi akan dipilih A kalau misalnya nilainya 90, sedangkan kalau misalnya nilainya 85 bisa dikategorikan sebagai B. Itu pemilihan selection, dia akan memilih. Yang kelima, mampu membuat urutan instruksi pemilihan selection 2 dan lebih 2 kasus. Nah, hampir sama tadi ini pemilihan 2 selection. Namun kalau yang membedakan di sini ya beberapa kasus ya. Kalau ini yang di atas kan tadi hanya 1 kasus. Yang 6, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan menyusun instruksi dalam struktur case. Nah, jadi maksudnya ini menjelaskan dan menyusun instruksi perintah ya, perintah melalui program untuk membentuk suatu kasus. 7. Mahasiswa mampu membuat instruksi dengan pengulangan for do. Nah, ini pengulangan for do biasanya kalau dihubungkan dengan ada namanya struktur data. Jadi ini for do ya. Ada nanti angka di situ secara diulang ya. Misalnya kalau kita kan tuangkan dalam bahasa pemrograman, contohnya misalnya tanggal. Tanggal kan itu tanggal 1 sampai dengan 30. Kadang tidak ditulis semuanya di dalam program, yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 30. Ada namanya kode yang kita masukkan di situ, yang kita ketik hanya 1 sampai 30. Tidak diketik secara manual angkanya. Nomor 8, mahasiswa mampu memahami konsep dan membuat instruksi dengan pengulangan while do. Ya, hampir sama dengan ini tadi. For do. Tujuannya sama, yang membedakan yaitu cara penulisan angkanya. Nomor 9, mampu memahami konsep dan membuat instruksi dengan pengulangan repeat until. Nah, ini instruksi atau perintah dengan pengulangan ya, hampir sama tadi dengan pemilihan. Namun kalau pemilihan dia itu memilih 1, misalnya ada pilihannya ada 2 ya, dia harus pilih 1. Sedangkan kalau ini pengulangan, kalau misalnya angkanya sampai 30, angka tanggal 30. Nah, kalau misalnya sudah sampai 30, dia akan kembali lagi ke nomor 1. Nah, misalnya pada bulan sekarang ini yaitu bulan Maret. Ya, bulan Maret. Jadi nanti akan kalau masuk bulan April dia akan kembali lagi ke angka 1. Sama pun juga kalau di bulan Maret. Semua angka itu totalnya hampir sama jumlahnya di bulan Maret. Yang berbeda itu hanya nama bulannya. Jadi kalau misalnya nanti tanggal 1 ya akan kembali lagi ke tanggal 1. Begitupun harinya. Nah, di dalam 1 minggu kan itu sama dengan hari-hari sebelumnya. Misalnya hari ini adalah hari Senin. Nah, minggu depan juga ada juga hari Seninnya. Itu yang namanya pengulangan ya. Jadi kalau misalnya sudah sampai hari Minggu, dia akan mengulangi lagi kembali ke hari Senin. Begitupun hari-hari lainnya. Nomor 10, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, dan maksud definisi array. Nah, ini harus dipahami nanti ya. Jadi ini nanti penerapannya di dalam program array. Ada simbolnya, itu simbol kurung balok, bukan kurung kurawal ya. Nah, namun kurung kurawal itu nanti akan juga
diterapkan ada namanya array multidimensi. Tapi kalau array satu dimensi bahasanya menggunakan kurung balok. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Memahami dan menggunakan algoritma sebagai dasar untuk menganalisa suatu bahasa pemrograman, masalah, serta menerapkannya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini tadi yang saya maksud, algoritma. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mantap dalam membuat program di dalam bahasa pemrograman, ya harus dulu dikuasai yang namanya algoritma. Nah, misalnya contohnya ya, 1 ditambah 1 ya sama dengan 2. Jadi 1 tambah 1 itu adalah proses, sedangkan 2 itu adalah hasilnya. Nah, begitu pun juga misalnya aplikasi yang biasa kita lihat. Jadi itu aplikasi yang kita biasa lihat itu adalah hasilnya. Sedangkan prosesnya yaitu ya di belakang aplikasi itu atau di back end-nya. Nah, selanjutnya materi pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya itu ya ini nanti akan saya jelaskan dalam pertemuan-pertemuan permingguannya. Nah, pertemuan pertama yaitu pertemuan kedua itu algoritma dan pemrograman. Akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya tipe data identifier, variabel konstanta, operator, dan ekspresi numerik. Yang ketiga flowchart. Flowchart ini nanti akan kita tuangkan dalam bentuk gambar. Sehingga terciptalah suatu algoritma atau logika melalui gambar itu. Yang selanjutnya nomor 4. Struktur dasar algoritma. Runtunan, sequential, pemilihan, selection satu kasus. Jadi ini struktur dasar algoritma ya, harus mengetahui yang namanya runtunan, sequential, pemilihan dalam menyeleksi satu kasus. Struktur dasar algoritma runtunan, sequential, pemilihan. Ini hampir sama dengan nomor 4. Yang membedakan ini nomor 5 ini ya, kita akan gunakan untuk menghadapi 2-3 kasus atau lebih. Struktur case ya, struktur untuk menghadapi yang namanya studi kasus. Nomor 7, struktur dasar algoritma, pengulangan dan repetition. Jadi ini struktur dasar algoritma ya, pengulangan hampir sama tadi dengan yaitu pengulangan dalam selection ya, pengulangan runtunan. Selanjutnya pengulangan while do. Ini tadi ada juga saya sudah sampaikan di atas, ada yang dimaksud juga pengulangan for do. Pengulangan repeat until ya, salah satu contohnya tadi saya sudah perlihatkan yaitu tanggal, hari, dan bulan. Ada juga array satu dimensi. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka di sini ada 4 sumbernya ya. Namun tidak semuanya kita akan bahas. Namun kita akan nanti bahas sesuai dengan teknologi yang berkembang saat sekarang ini. Selanjutnya seperti ini nanti materi dan pertemuan yang saya akan jelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dan ini capaian pembelajaran yang di atas tadi saya sudah buat di dalam tabel per pertemuan. Ini misalnya tadi ini pertemuan pertama, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7 sampai dengan pertemuan ke-16. Semua ini tadi saya sudah jelaskan di capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya mengenai kriteria penilaian. Penilaian dilakukan atas komponen tersebut di atas, yaitu nilai akhir yang diperoleh mahasiswa merupakan rata-rata dari perolehan setiap komponen. Seperti yang di bawah ini ya, ada nilainya, nilai A, kriteria. Seperti ini tadi. Kalau misalnya nilai A, misalnya bisa dikatakan bahwa itu spesial. Ya, seperti ini merupakan perolehan mahasiswa superior. Mereka mengikuti perkuliahan dengan sangat baik. Ya, begitupun juga di A- misalnya ada kekurangannya sedikit ya. Mengikuti perkuliahan sangat baik, tapi tidak superior yang seperti yang A tadi. Ada juga B+, merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan menyelesaikan masalah dengan akurasi bagus.
B. Merupakan perolehan mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan menyelesaikan masalah dan akurasi baik. Jadi setiap nilai-nilai ini di dalam kriteria ini ada perbedaannya ya. Jadi walaupun misalnya ada kemiripannya ya, tentu di sini deskripsinya atau kriterianya beda-beda. Begitupun juga di nilai C+, C minus sampai dengan E. Selanjutnya jenjang penilaian. Nah, ini jenjang penilaian ya. Ada jenjang grade atau skor. Jadi kalau misalnya nilainya A, bisa dikatakan dia 4,0 dengan skornya yaitu 91 sampai 100. Nah, coba perhatikannya deskripsi dan indikator kerjanya. Nah, mahasiswa mampu melakukan analisis dengan baik. Analisis tersebut ke dalam algoritma. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Mahasiswa mampu melakukan presentasi dengan baik. Nah, seperti ini. Begitupun juga di A- misalnya, angkanya yaitu 3,7 sampai 3,9. Angka atau skornya 86 sampai 90. Nah, di sini indikator dan deskripsinya beda-beda ya. Nah, tidak semua sama. Ya, pasti ada kekurangannya dari deskripsinya ini. Itu sehingga itu yang membedakan predikat atau nilainya. Sama dengan B minus, C plus, ya pasti beda-beda dari indikatornya. Begitupun juga sampai dengan terakhir, yaitu di E. Ya. Jadi seperti ini kontrak kuliah saya pada hari ini, yaitu persentase tentang kehadiran, penugasan, mid dan final. Nah, dan saya lanjutkan dengan rencana pembelajaran semester. Jadi cukup untuk kontrak kuliah pada hari ini, pada pertemuan pertama. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.